Oke, selamat siang rekan-rekan. Kembali menyapa rekan-rekan bersama saya Maruli Tua Sinambela. Di tengah-tengah kesibukan saya, ini sengaja saya meluangkan waktu untuk rekan-rekan untuk berbagi ilmu pengetahuan perihal tentang trading. Nah, di mana rekan-rekan di dalam dunia trading ini, saya biasa menggunakan metode matematika. Nah, di dalam metode matematika ini, saya percaya bahwa ada linear, ada deviasi yang memiliki suatu standar yang dapat kita pergunakan di dalam perhitungan matematik. Karena setiap pergerakan harga itu kan logaritma. Jadi, berdasarkan pengalaman dan kalau kita lihat secara faktanya bahwa segala sesuatu itu pergerakan data itu, pergerakan harga itu disebabkan karena fundamental yang menggerakkan rekan-rekan. Nah, di sini sebenarnya kita hanya ingin mereview ketika rekan-rekan mengirimkan kepada saya PM baik lewat WA, Messenger, dari Facebook, juga dari Instagram rekan-rekan, bahkan ada juga dari link. Ya, ini akhirnya terpanggil hati saya untuk sedikit berbagi dengan meluangkan waktu kepada rekan-rekan. Hari ini adalah hari Senin, tepatnya pada tanggal 20 Januari rekan-rekan 2025, dan jam di komputer saya menunjukkan jam 13.46 rekan-rekan, posisi di kantor ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin dan kita bahas kemarin, pergerakan daripada XAU US dollar. Nah, di mana rekan-rekan kita bisa melihat bahwa harganya berdasarkan data dia tidak berhasil menembus di range area ini. Nah, dasar daripada fundamentalnya juga kalau kita memperhatikan bahwa data yang dirilis ya, data China yang dirilis itu juga adalah data yang sama. Oke, dan juga data Jepang. Nah, secara teknikalnya kita lihat bahwa yang terjadi pada saat ini karena tidak ditembus, nah ini dia kembali mengalami posisi searah dengan major trendnya. Jadi minornya sudah selesai, searah dengan majornya. Nah, jika sudah selesai searah dengan majornya, di sini kita bisa melihat bahwa dia sudah menembus level pivot. Nah, berarti posisi yang kita bisa ambil pada kesempatan ini rekan-rekan, nah kalau saya pribadi, saya akan menjadi seorang buyer. Nah, bagaimana cara aman di dalam sebuah trading rekan-rekan? Contohnya, bila mana rekan-rekan adalah professional trading, nah itu tidak perlu kita bahas. Tetapi bagaimana jika rekan-rekan adalah seorang junior atau pemula dalam dunia trading, khususnya di XAU US dollar atau di forex, di mata uang, di indeks saham ya. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Ketika kita berposisi sebagai seorang buyer, kita pastikan dulu bahwa kita searah dengan major trend rekan-rekan. Jika kita tidak searah dengan major trend, artinya kita mengambil lawan arah. Ya, contohnya dengan posisi yang kalau kita tarik garis yang ini rekan-rekan, berarti kita melawan arah. Kalau kita searah dengan major, artinya kita menjaga level money manajemennya. Kalau saya pribadi, saya akan pasang money management saya di sini. Nah, di sini ya rekan-rekannya, saya akan pasang money manajemennya. Oke, kemudian saya akan menggunakan membidik target profit yang realistis di 27.19. Nah, cukup simpel rekan-rekan. Oke. Nah, kemarin kita membahas ada juga di US dollar Japanese yen. US dollar Japanese yen. Nah, pada posisi kemarin itu rekan-rekan, nah di mana major dan minornya sama-sama mengalami penurunan ya. Nah, sekarang itu kalau kita memperhatikan ya, ini tren dominannya adalah majornya adalah turun. Nah, sekarang dia mengalami koreksi. Nah, kalau tadi perbedaannya di emas itu, nah di sini kita juga bisa melihat bahwa oke, RSI-nya sudah menembus di 55% dan juga MACD-nya mencoba untuk naik ya. Nah, kalau di dolar yen rekan-rekan kita lihat sama-sama ya. Nah, di dolar yen juga kita bisa melihat bahwa MACD-nya berada di berada di atas 0 dan RSI-nya di 57%. Tapi sebenarnya trennya itu adalah masih
berada pada posisi majornya adalah major turun rekan-rekan. Tapi yang terjadi pada saat ini artinya kalau kita berposisi sebagai buyer, kita menjadi mengambil posisi buy, berarti kita hanya mengambil koreksi kenaikan. Contohnya demikian ya. Nah, saya kasih contoh rekan-rekan, karena kita melawan tren ya. Kalau saya pribadi, saya tidak akan ambil banyak karena kita hanya mengambil koreksi. Kemudian saya pasang stop loss-nya dan juga oke rekan-rekan, di sini saya akan pasang ambil target profitnya realistis. Kenapa hanya sedikit Pak Maruli? Karena kita mengambil koreksi, kita tidak searah dengan major dan itu sangat berbahaya bagi kita. Kemudian untuk euro US dollar rekan-rekan, nah ini garis-garisnya masih ada yang kemarin ya. Nah coba saya hapus dulu garis-garis yang kemarin. Oke, nah di euro US dollar majornya adalah major turun. Nah, tetapi di sini dari MACD kita lihat bahwa belum ada kejelasan. Nah, jika terjadi kasus yang demikian rekan-rekan, jangan memaksakan diri untuk masuk ke pasar. Udah abaikan saja. Kemudian coba kita lihat untuk US dollar Swiss franc. Nah, US dollar Swiss franc, nah ini majornya adalah major naik ya rekan-rekan. Oke, saya coba hapus dulu rekan-rekan ya. Nah, karena majornya adalah trennya adalah tren naik dan harga berada di area pivot, maka kalau saya pribadi ya, karena searah dengan major, maka saya akan memilih posisi menjadi buyer. Nah, ketika posisi menjadi buyer ya rekan-rekan, nah berarti kita sebagai buyer itu, resiko kita itu adalah jika harga itu mengalami penurunan rekan-rekan ya. Jika harga itu mengalami penurunan, tapi jika harga itu mengalami kenaikan, maka ya kita cuan. Nah, jadi di sini kita pasang stop loss-nya, oke, mendekati support 1 dan kita pasang target profitnya juga yang mendekati di resisten 1. Oke. Untuk US dollar Kanadian, kemarin kita masih membahas US dollar Kanadian, kita lihat sama-sama. Nah, ini US dollar Kanadian. Nah, di sini kalau rekan-rekan kita melihat kecenderungan memang tren naik, tetapi pergerakan harga pada saat ini kan lebih kepada sideways ya rekan-rekan ya. Oke, abaikan saja soal ini ya, karena dia kecenderungan trennya itu tren mendatar. Oke, kemarin kita sempat membahas untuk Australia dollar US dollar dalam posisi tren turun rekan-rekan. Nah, ini kan trennya tren turun ya. Ini tren turun, majornya tren turun. Nah, yang sedang terjadi itu adalah ya harga mengalami koreksi setelah menyentuh di level support 1 rekan-rekan. Tetapi ya kalau kita memperhatikan di sini kecenderungannya dia kecil sekali range-nya rekan-rekan. Jadi kita abaikan saja. Nah, kita coba kemarin ada membahas juga untuk GBP US dollar. GBP US dollar rekan-rekan kalau kita melihat ya. Nah, di sisi trennya ini dia kan tren yang mengalami sebenarnya kemarin dia mengalami penurunan. Cuman hati-hati karena di posisi ini rekan-rekan kita bisa melihat ada koreksi dia kenaikan. Nah, untuk GBP US dollar kita ambil saja, kita manfaatkan saja menjadi seorang buyer. Nah, kita pasang stop loss-nya dan kita juga pasang target profit-nya yang realistis. Oke. Mengacu kepada data rekan-rekan, ya artinya rekan-rekan juga harus memperhatikan berita-berita yang akan dirilis. Jadi rekan-rekan tidak serta-merta langsung klik posisi tanpa memperhatikan berita fundamental yang menjadi trigger penggerak daripada pasar. Disclaimer on rekan-rekan, share edukasi ini hanya bersifat sebagai edukasi, bukan berarti mengarahkan rekan-rekan untuk mengambil posisi yang sama dengan saya. Disclaimer on, tetapi ini bersifat menginspirasi kepada rekan-rekan dan juga fokus utamanya adalah agar rekan-rekan bisa melakukan risk management atau money management. Ya, bukan untuk mengarahkan rekan-rekan mengambil posisi yang sama dengan saya, sekalipun contohnya di sini ya, di emas di sini sudah langsung profit $133 ya, running ya. Nah, jadi bukan berarti demikian rekan-rekan, tetapi lebih kepada bersifat edukasi. Nah, bagaimana cara komparasi ya, melihat korelasi daripada fundamental
terhadap posisi harga secara pemetaan harga secara teknikalnya, dan posisi apa yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, pemasangan stop loss untuk money managementnya dan target profitnya yang realistis. Dan kemudian adalah rekan-rekan kalau melihat dari equity dan jumlah lot yang saya ambil di sini, ya artinya bagaimana cara agar kita bisa memanage lotnya, ya jangan terlalu banyak ya rekan-rekan, ya sekalipun sudah profit sekarang 147 ya, tapi itu bukan itu arahnya, tetapi lebih kepada how to trade. Jadi bagaimana cara trading untuk pemula untuk lebih bisa berhati-hati. Ya semoga bermanfaat rekan-rekan. Bersama saya Maruli Tuhasinambela. Jangan lupa ya like, komen ya, like, komen, dan subscribe rekan-rekan. Jadi untuk membantu rekan-rekan kita di luar sana juga yang mungkin mereka kurang beruntung atau mereka juga butuh bantuan untuk edukasi di dalam dunia trading. Happy trading, sukses selalu, selamat siang rekan-rekan.